Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap diberikan nikmat sehat, tetap diberikan semangat untuk mengikuti kuliah secara daring. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah senantiasa kita curahkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa ketemu lagi untuk materi keempat, manajemen keperawatan, yaitu konsep manajemen asuhan keperawatan. Hari ini kita akan mempelajari sebuah konsep dalam manajemen asuhan keperawatan yang sebelumnya kita sudah belajar supervisi klinik. Sekarang kita akan belajar tentang manajemen asuhan keperawatan. Tentu materi ini nanti berbeda dengan materi yang setelah ini, ya, model praktek keperawatan profesional atau MPKP yang nantinya akan mahasiswa seminarkan, ya, terkait model dari asuhan perawatan profesional. Baik, yang pertama, ya, sebelum nanti saya sampaikan apa sih manajemen asuhan perawatan, ada sebuah pertanyaan, mengapa sih perawat perlu mempelajari konsep manajemen asuhan perawatan? Apa sih manajemen asuhan perawatan itu, ya, kenapa harus dipelajari? Ada yang mau menjawab? Ya, jadi dimanapun nanti perawat bekerja, ya, terutama nanti ketika perawat bekerja di pelayanan perawatan, ya, baik itu nanti di rumah sakit ataupun nanti di puskesmas, ya, tentu nanti perawat ini akan merawat pasien, ya, pasti akan merawat pasien. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dalam merawat pasien ini menggunakan sebuah cara, ya, apakah di dalam merawat pasien ini menggunakan sebuah cara, ya, sebuah cara apa? Nah, secara tidak disadari, ya, ketika kita atau perawat merawat pasien ini tentu tidak hanya sebuah rutinitas, ya, rutinitas belaka, ya, kegiatan rutinitas biasa, ya, tetapi secara tidak disadari ini tentu perawat ini sudah atau menggunakan yang namanya proses keperawatan, ya. Jadi secara tidak sadar ini tahapan proses perawatan ini pasti akan digunakan atau dipakai perawat, ya, di dalam merawat pasien, ya. Masih kita ingat dulu materi yang di tingkat 2, ya, terkait dengan metodologi perawatan, ya. Di situ kita sudah belajar tentang proses perawatan, ya. Apa sih proses perawatan itu? Proses perawatan itu adalah sebuah pendekatan, ya, sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang sistematis, ya, dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, kebutuhan dan masalah klien ini merupakan titik sentral, ya, di dalam proses penyelesaian masalah. Nah, proses perawatan ini nanti kita akan menggunakan tahap-tahap, ya, di dalam kita melakukan asuhan perawatan, ya, dari mulai pengkajian, ya, kemudian nanti diagnosa keperawatan, kemudian nanti intervensi, ya, intervensi keperawatan, kemudian nanti implementasi, ya, atau tindakan perawatan, dan tentu nanti seorang perawat, ya, di dalam merawat pasien nanti akan
melakukan evaluasi ya, sejauh mana tindakan ya, sejauh mana tujuan yang ditetapkan itu apakah tercapai ya atau belum tercapai ya, apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, inilah mengapa ya seorang perawat ini perlu mempelajari konsep manajemen asuhan perawatan, karena di dalam manajemen asuhan perawatan ini adalah ada proses keperawatan ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian berikutnya ini adalah capaian pembelajaran ya, yang nanti akan dikuasai mahasiswa di dalam materi ini. Yang pertama adalah nanti mahasiswa bisa menguasai konsep dari manajemen dengan menggunakan metode pendekatan proses keperawatan. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa mengimplementasikan ya manajemen asuhan perawatan dengan memperhatikan manajemen dari sumber daya manusia ya. Jadi di dalam sebuah manajemen tentu ini tidak jauh ya dari mengatur sebuah sumber daya ya, mengorganising sumber daya manusia. Baik, yang pertama adalah definisi ya, apa sih manajemen asuhan perawatan itu? Manajemen asuhan perawatan itu adalah merupakan pengaturan sumber daya ya dalam menjalankan kegiatan keperawatan. Jadi mengatur sebuah sumber daya ya, sumber daya yang di situ ada perawat ya. Tentu seorang perawat ya diatur ya di dalam menjalankan kegiatan keperawatan ya, di dalam menjalankan kegiatan keperawatan. Ketika di rumah sakit berarti kegiatan yang ada di rumah sakit ya. Kemudian ketika di puskesmas maka kegiatan yang dilakukan di puskesmas ya. Dengan apa? Dengan menggunakan metode proses keperawatan ya, untuk memenuhi kebutuhan pasien ya, atau menyelesaikan masalah dari pasien. Ini adalah pengertian dari manajemen asuhan keperawatan. Ya, ada 3 komponen penting ya di dalam manajemen asuhan perawatan. Yang pertama ya, tadi ada manajemen sumber daya ya, manajemen sumber daya manusia ya, di mana ini adalah perawat ya, merupakan manajemen sumber dayanya ya seorang perawat dengan menggunakan sistem pengorganisasian pekerjaan perawat ya. Jadi dengan mengorganisasi ya pekerjaan perawat ya, berupa asuhan perawatan ya, melakukan asuhan perawatan, dan sistem klasifikasi kebutuhan klien ya, sistem klasifikasi kebutuhan pasien nanti akan dipelajari ya, klasifikasi kebutuhan pasien. Kemudian dalam metode pemberian asuhan keperawatan ya, jadi dalam metode pemberian asuhan keperawatan yaitu proses keperawatan ya. Itu adalah 3 komponen di dalam manajemen asuhan keperawatan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah manajemen pada proses keperawatan ya, dimulai dari pengkajian ya. Ketika pasien datang ya, maka nanti seorang perawat nanti akan melakukan pengkajian dasar ya, pengkajian kebutuhan pasien ya, baik kebutuhan perawatan ya ataupun kesehatan ya. Kemudian ada diagnosa keperawatan ya. Jadi setelah perawat melakukan pengkajian maka akan ditemukan data ya, data dasar ya. Kemudian tentu nanti akan tahu ya apa sih masalah dari pasien ya. Nah, nanti ketika masalahnya sudah ketemu maka ini seorang perawat akan menetapkan diagnosa keperawatan ya. Selanjutnya setelah diagnosa keperawatan ditetapkan nanti akan menentukan intervensi keperawatan ya, atau rencana ya, rencana keperawatan ya, rencana asuhan perawatan yang nanti akan dilakukan ya untuk menangani atau menyelesaikan masalah dari pasien. Kemudian selanjutnya adalah melakukan tindakan keperawatan ya, atau implementasi keperawatan. Dan setelah tindakan dilakukan maka nanti akan
lakukan evaluasi ya, sejauh mana tindakan yang dilakukan itu efektif, tujuan yang sudah ditetapkan ya di dalam kita membuat rencana perawatan itu tercapai atau tidak tercapai ya. Jadi tahap terakhir dari proses perawatan itu adalah evaluasi. Ya, pertama adalah pengkajian ya. Pengkajian itu apa? Pengkajian itu sudah kita pelajari waktu di metodologi perawatan ya. Jadi langkah awal ya di dalam proses perawatan yang pertama adalah pengkajian ya. Pengkajian ini sangat penting ya, karena apa? Karena akan sangat menentukan tindakan-tindakan selanjutnya ya. Ketika pengkajiannya tidak akurat, ketika pengkajiannya tidak valid, maka nanti perawat nanti akan kesusahan di dalam membuat keputusan klinis ya, di dalam membuat diagnosa keperawatan. Nah, pengkajian ini adalah proses pengumpulan data ya, kemudian nanti akan memvalidasi data yang sudah dikumpulkan ya, dan akan diinterpretasikan ya, tentang pasien sebagai individu yang unik ya. Kemudian diagnosa perawatan. Diagnosa perawatan adalah keputusan profesional dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan. Jadi setelah data dikumpulkan ya, kemudian nanti akan direkap ya, divalidasi, kemudian nanti akan direkap ya, kemudian nanti akan diputuskan ya masalah dari pasien ya, masalah keperawatannya apa ya. Ini adalah diagnosa keperawatan. Baik, selanjutnya adalah perencanaan atau yang dikenal dengan intervensi keperawatan ya. Di sini perawat ini memilih metode khusus ya, dan sekumpulan tindakan alternatif ya. Jadi tindakan-tindakan ya untuk menolong pasien dalam mempertahankan kesejahteraan yang optimal ya, dalam menyelesaikan masalah pasien. Kemudian selanjutnya adalah implementasi ya, atau tindakan keperawatan. Jadi di sini perawat memantau ya terus-menerus terhadap baik itu perawat ya, personel perawatan dan pasien ya. Ini evaluasi perilaku dan pendidikan ya. Di tahap ini dilakukan evaluasi perilaku dan pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasi itu adalah pertimbangan sistematis dan standar ya dari tujuan yang dipilih sebelumnya ya, dari tujuan yang sudah ditetapkan di perencanaan ya, dibandingkan dengan penerapan praktek yang aktual dan tingkat asuhan yang diberikan. Nah, ini adalah evaluasi ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah manajemen ya. Manajemen pada tahap pengkajian, apa yang dilakukan ya, perawat memiliki pemahaman ya yang mendalam tentang, jadi pada tahap pengkajian ini perawat itu harus memiliki pemahaman ya, pemahaman yang mendalam ya tentang apa ya, baik itu pengetahuan fisiologis ya, baik itu psikologis, sosial, kultur ya, atau proses keperawatan itu sendiri ya, pemahaman terkait di dalam melakukan pengkajian ya, membuat diagnosa perawatan, intervensi sampai evaluasi ya. Jadi perawat harus mempunyai pengetahuan yang dalam. Kemudian perawat harus menerima ya pasien apa adanya. Jadi pasien apapun ya yang datang, maka perawat harus menerima ya, jangan memilah-milih ya pasien mana yang harus dirawat, tapi harus menerima pasien apa adanya ya, dengan segala macam kondisi ya. Kemudian data harus dikumpulkan sesegera mungkin ya setelah pasiennya ada ya. Jadi ketika kita melakukan pengkajian, maka datanya harus kita segera ya dikumpulkan ya, datanya harus update. Kemudian perawat harus mengumpulkan data secara sistematis ya, dan menggunakan pedoman yang mudah dimengerti ya. Tentu ini di rumah sakit sudah ada formulirnya sendiri ya, sudah ada catatan perawatan sendiri ya, sehingga nanti akan memudahkan perawat di dalam melakukan pengkajian secara sistematis ya. Kemudian perawat ini harus berperan sebagai
observer ya, mengobservasi pasien ya, sebagai pendengar aktif. Apapun yang disampaikan oleh pasien maka harus kita dengarkan ya, dan mempunyai pengertian tentang informasi apa yang dikumpulkan ya, di mana dan bagaimana ya. Ini seorang perawat harus di dalam tahap pengkajian harus memiliki keterampilan seperti ini ya. Kemudian perawat harus memahami teknik dan faktor yang mempengaruhi komunikasi ya. Jadi harus diperhatikan ya, komunikasi yang efektif seperti apa ya, biar nanti data yang didapatkan dari pasien ya itu akan mudah ya, akan bisa disampaikan oleh pasien ya dengan baik ya. Jadi harus ada hubungan saling percaya ya antara perawat dengan pasien. Nah, ini adalah manajemen pada tahap pengkajian. Selanjutnya ini manajemen pada tahap diagnosa ya. Diagnosa perawatan ini adalah keputusan profesional dari perawat yang menggambarkan kondisi pasien ya. Kondisinya pasien seperti apa, maka ini bisa kita lihat ya, bisa kita tahu di dalam diagnosa keperawatan ya. Kemudian proses diagnosa ini mencakup pengelompokan data ya. Jadi setelah pengkajian dilakukan ya, kemudian data dikelompokkan ya, data subjektif, data objektif ya, kemudian dilakukan analisa ya, analisis ya, masalahnya apa ya, problemnya apa, kemudian etologinya apa ya, penyebabnya apa, kemudian baru dirumuskan sebuah diagnosa keperawatan ya, sesuai dengan masalah ya pasien. Kemudian diagnosa perawatan itu ada yang bersifat aktual ya, yang aktual, kemudian juga ada yang bersifat risiko ya, dan ada yang wellness ya. Kalau yang aktual berarti yang nyata ya, jadi yang saat itu dialami oleh pasien ya. Kalau risiko berarti belum terjadi ya, dan ketika tidak dilakukan intervensi ya, atau tindakan perawatan, maka bisa saja itu menjadi aktual ya. Kemudian diagnosa perawatan harus dimasukkan dalam daftar masalah perawatan klien ya, dan ditandatangani oleh perawat yang bersangkutan ya. Jadi perawat yang menetapkan diagnosa ini harus menandatangani ya di situ ya. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen pada tahap perencanaan ya, atau intervensi keperawatan ya, menunjukkan tujuan asuhan perawatan ya. Jadi di dalam perencanaan ya, tahap perencanaan ini ada tujuan yang harus ditetapkan ya, outcome ya, outcome-nya apa ya, kemudian kriteria hasilnya seperti apa ya, jadi harus ditetapkan dulu. Kemudian sebagai pedoman asuhan yang berorientasi kepada pasien ya, sebagai alat komunikasi ya kepada seluruh staf yang berkaitan dengan pasien ya. Jadi komunikasi ya, ini pasien ini nanti rencananya mau dilakukan ini ya, dan saat ini rencananya mau dilakukan operasi, maka harus disiapkan bla bla blanya ya. Nah, ini sebagai alat komunikasi ya kepada seluruh staf. Kemudian sebagai pedoman supervisi dalam melaksanakan asuhan perawatan ya. Jadi tindakan perawatan apa yang dilakukan ya, ini sebagai bisa dijadikan sebagai pedoman supervisi ya, sudah melakukan tindakan apa ya. Kemudian sebagai dasar untuk menangani asuhan keperawatan ya, itu adalah manajemen pada tahap perencanaan. Berikutnya, nah ini manajemen pada tahap konferensi ya. Jadi sebelum nanti manajemen perawatan pada tahap implementasi atau tindakan perawatan, ada manajemen pada tahap konferensi ya. Di sini ada diskusi kelompok ya, perawat memiliki tugas untuk membangun dinamika kelompok dan tim kerja ya. Jadi ada diskusi dengan sama anggota kelompok ataupun dengan tim selain perawat ya, kolaborasi baik itu dengan dokter, staf ahli gizi dan lain-lain. Jadi seluruh staf harus dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pasien ya. Ketika pasien ada pertanyaan, maka staf ini harus bisa
menjawab dari pertanyaan pasien. Nah, kemudian berikutnya manajemen pada tahap implementasi ya. Pada tahap implementasi ini menggunakan rencana asuhan pasien dalam mengorganisasi pekerjaan ya. Jadi dasar dari implementasi ini adalah dari rencana perawatan yang sudah dibuat. Nah, ketika rencana perawatan sudah ada, maka itu bisa diimplementasikan ya, atau dilakukan tindakan ya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Menggunakan rencana asuhan pasien dalam orientasi, menggunakan rencana asuhan pasien sebagai pedoman untuk supervisi ya, kemudian menggunakan rencana asuhan perawatan pasien untuk meyakinkan kelanjutan asuhan keperawatan ya. Jadi dasar dari melakukan implementasi adalah dari rencana keperawatan yang sebelumnya sudah dibuat ya, yang sebelumnya sudah ditetapkan tujuan ya dan kriteria hasilnya. Ya, ini adalah manajemen pada tahap implementasi ya. Kemudian berikutnya, nah yang terakhir adalah manajemen pada tahap evaluasi ya. Di tahap evaluasi ini nantinya perawat ini menggunakan ya sebagai dasar ya, apakah tindakan yang sudah dilakukan itu berhasil ya, tercapai, tujuan yang sudah ditetapkan itu apakah tercapai. Jadi selalu berpikir kritis ya di dalam proses evaluasi ya, kenapa nggak tercapai ya, misalnya nggak tercapai. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau tidak tercapai maka apa yang harus segera dilakukan? Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah perlu modifikasi? Apakah tindakan perlu dilanjutkan? Kriteria evaluasi harus dikembangkan untuk meyakinkan validitas ya, kemudian standar asuhan perawatan harus didefinisikan dengan jelas dan digunakan secara konsisten ya. Ini pada tahap evaluasi. Kemudian partisipasi pasien dan keluarga dalam evaluasi ini sangat diperlukan ya. Jadi agar evaluasi ini bisa menjadi lebih kuat ya. Jadi ada masukan dari pasien ya, ada masukan dari keluarga di dalam kita melakukan evaluasi ya. Jadi melibatkan pasien dan keluarga. Dan penggunaan metode evaluasi yang tepat sesuai, yaitu mempelajari rencana asuhan perawatan, mengobservasi pasien ya sebagai respon terhadap asuhan perawatan, kemudian mempelajari orientasi masalah serta mencatat keperawatan. Nah, ini adalah manajemen pada tahap evaluasi. Ya, saya kira cukup ya untuk materi keempat, manajemen asuhan keperawatan. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan ya, bisa dituliskan di dalam forum diskusi atau bisa langsung ditanyakan melalui chat WhatsApp ya. Jangan lupa untuk mengikuti seluruh kegiatan ya, aktivitas yang ada di LT ya, silakan aktif ya untuk bertanya. Saya cukupkan sekian untuk materi keempat ya, manajemen perawatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.